Halo semua, apa kabarnya? Minggu kemarin, saya beli lem sepatu. Saya beli lem itu untuk perbaiki sol sepatu saya dan bintang yang lepas. Sepatu bintang gampang diperbaiki karena kerusakannya sederhana. Kalau sepatu saya, susah diperbaiki. Saya coba masukkan lem itu ke dalam sol sepatu dengan tusuk gigi dan korek kuping. Tapi hasilnya kurang bagus. Banyak lem yang nempel ke bagian kanvas. Saya coba beberapa kali perbaiki, tapi sol sepatu saya justru tambah rusak dan akhirnya saya nyerah. Setelah itu, saya coba hubungi tukang servis sepatu. Saya nemu tukang servis ini di Instagram. Dulu, saya pernah hubungin mereka, tapi nggak jadi perbaiki sepatu di tempat mereka karena saya pikir biayanya mahal. Kali ini, saya sudah benar-benar putus asa. Jadi, saya kirim sepatu saya ke tempat servis ini. Saya kirim pakai GoSend. GoSend adalah jasa pengiriman dari Gojek. Perbaikan sepatunya selesai dalam 1 hari. Hasil akhirnya sedikit beda dengan bayangan saya, tapi sekarang sepatu itu bisa saya pakai lagi. Jadi, nggak apa-apa. Terus, minggu kemarin saya kirim bantuan sosial yang pernah saya terima ke teman istri. Kami terlalu banyak terima bantuan sosial, terutama beras. Jadi, saya minta istri untuk hubungi temannya yang mungkin butuh bantuan. Akhirnya ada teman istri yang mau terima bantuan itu. Rumahnya nggak jauh, jadi saya antar bantuan itu sendiri dengan motor. Istri saya nggak kasih tahu ke temannya bahwa yang kirim bantuan adalah suaminya. Waktu saya sampai di tempat tujuan, saya disangka tukang gojek oleh teman istri saya. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu lalu. Beberapa hari ini saya sering pesan makanan lewat aplikasi GoFood. Sebenarnya istri saya bisa masak, tapi pekerjaan rumah dia banyak. Jadi supaya dia nggak kecapean, kami suka beli makanan yang udah jadi. Posisi rumah saya memang ada di dalam gang kecil, tapi ada di daerah yang strategis. Di sekitarnya ada banyak restoran, pusat perbelanjaan, pasar, toko bahan bangunan, dan lain-lain. Dari semua fasilitas itu, yang paling banyak adalah restoran atau warung makan. Nah, kali ini saya mau ngomongin tentang warung makan yang paling banyak di daerah Jakarta dan sekitarnya. Untuk kalian yang udah pernah datang ke Jakarta, pasti udah tahu rumah makan Padang atau warung nasi Padang ya. Seperti yang pernah kalian lihat, warung nasi ini ada di mana-mana. Selain rumah makan Padang, sebenarnya ada satu warung nasi lagi yang jumlahnya juga banyak. Namanya adalah Warung Tegal. Kalau rumah makan Padang jual masakan khas Padang. Nah, kalau warung Tegal sediakan masakan khas Tegal. Tegal adalah nama daerah di Jawa Tengah. Posisinya sama dengan Cirebon. Ada di tengah-tengah antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Warung Tegal terkenal dengan harga makanannya yang murah dan porsinya yang besar. Orang-orang suka menyingkat nama warung ini jadi warteg. Katanya, warteg mulai muncul di daerah Jakarta di tahun 1960-an. Waktu itu di Indonesia, terutama di Jakarta, sedang banyak pembangunan infrastruktur. Orang yang bekerja di pembangunan itu katanya banyak yang berasal dari Tegal. Mereka datang ke Jakarta bersama keluarganya. Istri-istri pekerja ini buka usaha warung makanan yang sediakan masakan khas Tegal. Awalnya mereka jualan dengan menyimpan masakan mereka di bakul atau ember besar yang terbuat dari anyaman bambu. Lama-lama, usaha mereka maju dan mereka bisa buat bangunan warung yang kecil. Dulu, menu masakan di warung ini sedikit dan hanya menu yang murah saja. Tapi sekarang sudah bervariasi. Dari luar, kesan warung ini adalah murahan. Tapi walaupun begitu, rasa masakannya enak sekali loh.
Kesan rumah makan Padang mungkin berlawanan dengan warung Tegal. Kalau dilihat dari luar, tampilan rumah makan Padang terlihat lebih mewah. Bukan itu saja, harga masakan di rumah makan Padang juga relatif lebih mahal. Itu mungkin karena di menu masakannya banyak menu daging ya. Beda dengan warung Tegal yang banyak sediakan menu tumis sayuran, tahu, dan tempe. Dari cerita yang saya pernah dengar, katanya kalau makan di warung Padang, porsi nasi putihnya cenderung sedikit. Beda dengan warung Tegal yang banyak banget. Tapi kalau kalian pesan nasi Padang untuk dibawa pulang, porsi nasinya jadi banyak. Masakan khas Padang banyak pakai santan. Jadi, untuk kalian yang punya kadar kolesterol tinggi, lebih baik jangan terlalu sering makan di warung ini. Oke, sementara itu saja dulu cerita tentang warung nasi di Jakarta. Apa yang saya ceritakan di sini adalah pendapat pribadi saya ya. Jadi, kalau kalian ke sini, mungkin bisa nemu rumah makan Padang yang murah atau warung Tegal yang mewah. Kalian juga bisa cerita tentang pengalaman makan kalian di warung nasi Indonesia di kolom komentar loh. Saya tunggu ya komentar atau cerita dari kalian. はい、ここからは日本語で話します。今回の話はジャカルタにある食べ物屋さんについてですが、内容は全部把握できていますか？もし内容が難しくて全部把握できていない場合は、また動画を見返してもいいし、コメントを書いてわからないところについて聞いてもいいし、一緒に頑張りましょう。内容を理解できない原因は様々で、必ずしも言語知識の不足というわけじゃないですから、ご安心ください。外国語の文章を理解するには、単語の意味や文法の知識のような言語知識以外、社会的な知識や社会言語的な知識なども必要です。つまり、皆さんが理解できないのは、おそらくインドネシアに行った経験がないから理解できないのかもしれないです。さて、今回の日記に Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.